Selamat pagi Bapak Ibu, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami akan memberitahukan tata cara penginputan hasil verifikasi temuan di lapangan, baik gaji di atas UMP maupun temuan BPK. Kita akan memulainya. Pertama kita masuk ke aplikasi SysNG dari akun kita masing-masing. Baru kita cari verifikasi temuan. Di sini setelah kita klik verifikasi temuan, inilah menu-menunya. Di sini kebetulan kami buka dari aplikasi dari akun supervisor ataupun pengelola data kabupaten. Di sini telah muncul nik nama kecamatan, desanya, dan apa temuannya. Ini jenis temuannya PPU, pekerja penerima upah, gitu kan, instansi. Baru kita geser ke sebelah kanan. Di sini ada menu untuk aksi. Kita klik menu menu aksinya, isi surveinya. Jadi kita buka. Di sini ada pertanyaan, apakah yang bersangkutan menerima gaji di atas UMP? Jika iya, klik ya. Jika tidak, klik tidak ya. Kita coba dulu, ini hanya sebagai contoh ya. Kita lanjutkan ya. Selanjutnya gitu kan. Oke. Kebetulan jaringannya sangat lancar sehingga kita harus sabar menunggunya ya. Oke, kita kembali dulu sebentar biar normal jaringannya lagi. Isi survei, ya kan? Kita cari surveinya, kita isi surveinya. Lama juga ya Bapak Ibu ya. Ini kalau network error itu jaringannya terganggu gitu biasanya. Oke, selanjutnya, apakah saat ini yang bersangkutan bekerja? Jika ya, klik ya, atau tidak gitu ya. Lanjut. Ini contoh ya Bapak Ibu ya. Jaringannya lagi. Oke. Apakah berapa besar gaji yang bersangkutan? Misalnya kita buat 2 juta contohnya ya. UMP itu berarti gajinya 2,5 ke atas ya Bapak Ibu ya. Apa nama instansinya? Misalnya kalau kita buat ke Alfamart misalnya ya. Alfamart, atau apa nama perusahaannya, misalnya PTPN misalnya gitu. Apa pekerjaan, apa jenis pekerjaan, misalnya security ya kan, security ya. Oke, ini contoh ya Bapak Ibu ya. Baru bukti dokumen harus dikeluarkan oleh pihak yang berwenang atau kantor perwakilan. Misalnya Alfamart ya, Alfamart mengeluarkan surat gitu ya. Atau dia kerja di perusahaan yang lain, jadi buktinya gitu bahwa dia itu gajinya segitu ya. Oke Bapak Ibu ya, demikian kalau itu temuan PPU, penerima upah ya. Kita kembali karena ini hanya sampel aja, contohnya aja ya. Penerima upah, ini ada recommended apa ini ya. Kita klik dulu yang recommended, tentang recommended apapun ini ya. Kita cek dulu ya terlebih dahulu ya. Apakah yang bersangkutan terdaftar atau pernah terdaftar sebagai direksi, komisaris, pengurus sebuah perusahaan? Apakah dia bekerja sebagai pengurus perusahaan, misalnya direkturnya ya? Apakah yang bersangkutan mempunyai usaha? Ini biasanya
misalnya dia pemilik usaha atau perusahaan atau usaha dagang misalnya gitu ya. Oke. Apa jenis usahanya? Usaha dagang ya gitu ya, usaha dagang ya kan. Kita coba dulu ya. Oke. Apakah usaha tersebut memiliki izin? Misalnya kalau warung-warung sembako yang di rumah nggak ada izinnya ya bilang aja tidak gitu ya kan Bapak Ibu ya. Kalau dia misalnya udah kayak usaha-usaha yang memiliki izin dibuat ya kan. Kita buat contohnya tidak ya. Apa nama perusahaannya, misalnya usaha dagang ini atau apa perusahaan apa gitu kan, perusahaan Maju Abadi misalnya PT Maju Abadi ya kan. Oke. Apakah saat ini perusahaan masih beroperasi iya atau tidak, misalnya gitu. Misalnya dulu dia punya usaha sekarang nggak lagi, jadi buat tidak ya kan. Apakah yang bersangkutan pernah minjam uang KTP atau dipinjam KTP oleh orang lain? Jika dia pernah dipinjam KTP-nya untuk membuka usaha, misalnya saudara kita pinjam KTP kita untuk meminjam di bank gitu kan, masukkan dokumennya. Oke. Itulah tata cara penginputan temuan yang ada yang ditemukan melalui aplikasi CNG. Temuan tersebut dari online NIK dari beberapa kementerian, sehingga mungkin masyarakat tersebut telah memiliki usaha dan terdeteksi gitu melaluinya ya Bapak Ibu ya. Jadi kita diberikan kesempatan sampai tanggal 5 September Oktober maaf ya Bapak, sampai tanggal 5 Oktober untuk memperbaikinya ya. Tolong kita bekerja sama untuk memperbaiki supaya masyarakat kita yang memang layak menerima bantuan dapat menerima bantuan lagi, dan ketika sudah memang dia memiliki hasil temuan tersebut memang benar adanya, tolong diperbaiki benar ada sesuai dengan fakta di lapangan Bapak Ibu ya. Ini di sini ada temuan ASN PNS ASN 60 orang se-Kabupaten Serdang Bedagai ya Bapak Ibu ya. Temuan ASN 60 orang. Ini temuan rekomendasi BPK ya kan, Badan Pemeriksa Keuangan 13 orang. Total temuan 1.105 orang. Yang sudah diverifikasi masih 0. Temuan PPU belum diverifikasi 1.000. Inilah yang mengakibatkan banyak warga kita tidak menerima bantuan lagi. Teman-teman inilah ya Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, terima kasih buat kerjasamanya. Biarlah kita tetap bekerja keras demi kesejahteraan orang-orang yang sangat membutuhkan. Salam sejahtera buat kita semua.